Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, waduh, waduh. Gimana kabar kalian? Gua harap sehat dan baik-baik aja. Kali ini tuh kita bakalan banyak membicarakan tentang dunia cryptocurrency secara umum dan ini juga menjadi pengetahuan secara dasar untuk kita semua. Dan gua mau, sharing tentang yang berada di dalam, satu platform, yaitu platform Playtree, yang di mana semua kalian bisa akses, baik itu tentang blockchain, gaming, ya, tentang, dunia Web3, dan apapun semuanya ada di dalam satu platform ini, yaitu Playtree, guys. Nah, ada satu hal yang menarik banget pas kita, scroll-scroll di platform Playtree ini, yaitu pembahasan dari Toko Scholar. Jadi Toko Scholar ini tuh adalah pembelajaran suatu course yang kita bisa belajar tentang fundamental, tentang apapun itu, dalam dunia blockchain, ya, seperti itu. Di sini ada 3 yang sudah tayang videonya ya, maksudnya, course-nya sudah 3 ya, yaitu 6 layer di balik canggihnya sistem blockchain, itu yang pertama, dan info seputar investasi di dalam dunia blockchain, dan tokenomics sistem yang bikin kamu jadi pemilik aset game sepenuhnya. Nah, yang gue perlu tekankan di sini, ini kan sifatnya course ya. Jadi, kalau kalian merasa bahwa, "Bang, kok cuman 3 doang gitu videonya?" Enggak, guys. Jadi ini tuh kalau misalkan kalian klik satunya, misalkan kita belajar di sini. Kalau misalkan kalian klik ya di sini, kita udah masuk kan. Nah, pas kalian klik di start course-nya ini tuh banyak banget, guys. Nah, dicoba kalian lihat di sebelah kanan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan disertai dengan pertanyaan-pertanyaan yang wawasan agar kalian bisa jauh lebih dalam memahami dunia, apa yang kalian mau pelajari gitu ya. Nah, di sini kan, pembelajarannya banyak ya, gitu. Nah, ada salah satu hal yang perlu gua bahas di sini yang secara basic banget di dalam dunia, cryptocurrency, yaitu ada 3 hal sebenarnya yang kita harus perlu perhatikan sebelum kita berinvestasi aset di dalam dunia kripto. Nah, kalau misalkan kalian sudah menonton video ini, ya 3 hal yang harus kamu perhatikan sebelum investasi aset kripto, berarti kalian sudah paham. Cuman gua jauh-jauh lebih, ingin mengupas lagi ya, apa di dalam, dibahas di dalam hal ini gitu. Yang pertama ada yaitu namanya, sebelum kita berinvestasi dalam dunia cryptocurrency itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah volatility. Jadi volatility ini adalah suatu perubahan statistik suatu harga sekuritas dalam waktu atau periode tertentu gitu ya. Makanya jangan heran orang yang baru terjun di dalam dunia saham, orang yang baru terjun di dalam dunia cryptocurrency gitu ya, itu tuh pasti panik ya, atau bisa jadi kayak pusing, puyeng gitu ya, sedih, dan stres pastinya. Karena kenapa? Karena dalam dunia cryptocurrency itu volatility-nya atau, fluktuatifnya sangat-sangat gila-gilaan, guys, ya. Makanya kalau misalkan lu buka suatu exchange gitu ya, maksudnya gitu, volatility itu adalah, kalian beli di sini ya kan, habis itu dia bakalan naik menuju ke area sini. Nah, kalau kalian nggak jual di sini, itu bakalan drop lagi menuju ke sini gitu ya. Dan ini naik ke atas dan turun ke bawah ini, itu disebut adalah volatility atau fluktuatif, naik gila-gilaan, turunnya juga amburadul gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang belum siap mentalnya, ya pasti bakalan stres, pasti bakalan, nangis-nangis karena ya aset kalian, bakalan berkurang secara drastis, bakalan bertambah juga secara drastis gitu. Makanya ada bahasa yang mengatakan bahwa high risk high return. Jadi resikonya gede, untungnya juga gede-gede banget gitu ya. Jadi kita bisa kaya dalam 1 hari, kita juga bisa bangkrut dalam 1 detik. Nah, dalam dunia cryptocurrency itu kayak gitu, ya. Jadi ini penting banget ya kita mengetahui volatility di dalam, suatu aset kripto yang kita mau beli gitu. Nah, gue sih menyarankan kalau misalkan volatility-nya keren atau apa namanya, ada gerakan gitu ya. Nah, itu tuh lu bisa tuh beli gitu. Tapi kalau misalkan lu membeli satu token
atau satu koin yang memang tuh dalam satu hari tuh kayak nggak ada gerakan sama sekali, kayak diem aja gitu. Nah itu jangan lu beli karena kayak merasa, "Duh kok lambat?" gitu ya. Karena peminatnya kurang, transaksinya kurang gitu kan. Nih misalkan kalau misalkan kita berbicara tentang Bitcoin. Nah, Bitcoin aja per transaksinya aja lu lihat aja nih, banget kan. Penjualan dan pembelian itu wah gila-gilaan guys, seperti itu. Nah, oke. Jadi, makanya juga ada bahasa yang mengatakan bahwa, "Lah, namanya juga kita berinvestasi Bang, pasti kita mau dapetin untung dong," gitu. Nah, jadi ini yang gue perlu pahami atau luruskan ke kalian bahwa masuk dalam dunia cryptocurrency itu ya, itu beda. Jadi kadang kita tuh berinvestasi ya, berinvestasi tuh karena maunya untung gitu kan. Tapi kalau lu masuk di dalam dunia cryptocurrency ya, itu yang pastinya itu adalah bangkrut ya. Adapun kalian untung itu bonus. Nah, simpelnya kayak gitu ya. Karena wih gila sumpah guys, kalau lu udah pernah ngerasain ya, masuk nih set gitu kan, pasang $1.000 gitu ya, pasang $1.000. Udah tuh nggak usah bicara detik lah, 5 menit aja lu kalau lu nggak ngeriset gitu kan, lu nggak baca chart apa segala macam gitu ya, lu pasti momennya lagi turun, hilang $1.000 tuh dalam waktu 5 detik ya. Lu 5 menit maksud gue. Wah kacau sih, stres lu minta. Bayangin $1.000 lu bisa belanja apa-apa aja gitu ya. Dan lu masuk dalam dunia cryptocurrency, hancur guys, hilang guys ya. Nah itu dia yang harus perlu kita pahami sebelum kita berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Yang pertama itu tadi volatility. Dan yang kedua yang kalian harus perhatikan ya, ini udah dibahas di dalam course-nya Flytree di toko kripto by Toko Scholar gitu ya. Itu apa ya? Yang kedua adalah volatility fundamental ya. Nah, fundamentalnya ini itu fungsinya adalah kita mengetahui, aset itu bakalan prospek apa enggak, ya. Makanya, jadi sebelum kita berinvestasi itu kita harus mengetahui fundamental suatu token itu atau suatu koin itu, prospeknya apa, projeknya apa, terus basisnya apa, genrenya apa. Genre di sini tuh bukan genre musik pop, reggae, bukan ya. Genrenya itu adalah, maksudnya tuh dia bergerak dalam, bisnis apa, ya misalkan bisnis IT dan memang dia prospeknya ke masa depan atau, bisnisnya tuh, genrenya genre tentang, apa namanya, dunia otomotif yang bergerak dalam dunia blockchain atau dia punya project apa dan lain-lain. Nah, itu kalian harus meriset itu, makanya ada bahasa namanya DOR ya, due on research. Jadi lu benar-benar harus ngeriset dulu, oh ini projeknya ada atau enggak gitu ya. Ini projeknya prospek nggak, sesuai nggak dengan, basis dari negara tersebut gitu. Misalkan negara tersebut di Amerika contoh ya, di Amerika Serikat, negaranya dia mau memakai sistem green. Jadi kayak nggak ada polusi apalah segala macam. Berarti projeknya yang kebanyakan itu adalah harus otomotif yang dalam dunia kelistrikan kan, yang basisnya tuh nggak ada uap, nggak ada asap segala macam, dan itu sekarang sekarang sudah terlaksana. Makanya project-project yang berkenan dengan, token atau koin yang berkenan dengan dunia green seperti itu ya, tanpa polusi, yaitu bakalan, prospek di masa depan. Itu nah, salah satu kita bisa berinvestasi seperti itu menentukannya gitu. Nah, ada yang ketiga yaitu regulasi. Nah, ini regulasi ini tuh penting banget karena kenapa guys? Karena kalaupun kalian membeli satu token atau koin yang tidak ada regulasinya di negara elu, ya itu juga bahaya. Nah, dan bersyukurnya kita karena kenapa? Cryptocurrency di Indonesia itu sudah terregulasikan. Ya masuk dalam naungan Bapepti atau komoditas seperti emas kayak gitu ya. Masuk dalamnya itu. Jadi kita tuh bisa berenak transaksinya. Nah, cuman yang perlu di-note kayaknya di Indonesia tuh pajaknya ya, gila tinggi ya. Dan ya itu yang gue bisa sempat sampaikan. Jadi ada 3 hal kalau kalian sebelum berinvestasi dalam dunia cryptocurrency. Yang pertama adalah volatility-nya, yang kedua fundamentalnya, dan yang ketiga adalah regulasi terhadap kripto tersebut di negara
tersebut atau kita bilangnya di Indonesia gitu. Dan ya itu bersyukurnya semua kita bisa capai, semua kita bisa pelajari di dalam course-nya Toko Kripto di Playtree, guys. Simple kan? Oke, itu aja yang bisa sempat gua sampaikan, semoga bermanfaat dan ya, gua mau ingetin lagi ke kalian di Playtree itu bukan cuman itu aja ya. Jadi bukan cuman bergerak di dalam dunia, blockchain aja atau Web3, itu kita bisa banyak, belajar tentang dunia game, dunia gaming nih, dunia finance, dunia sosial, dan masih banyak-banyak lainnya, guys. Jadi kalian tinggal, buka aja, course-nya di dalam Playtree ya, ada finance, ada gaming, ada sosial, di sini lengkap banget guys course-nya. Oke, itu aja yang bisa sempat gua sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa kunjungin atau mampir di Playtree, link-nya bakalan gua cantumin di dalam, link deskripsi gua. Semoga bermanfaat, ya udah enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.